Sebelum saya memulai video presentasi ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan dan keridhaan yang selalu Ia curahkan kepada kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Roza Yenita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar. Pada kesempatan ini juga izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Saya yang bernama Revita Syaharisa Fitri. Saya dari jurusan Prodi PG PAUD Reguler Plus. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas saya ulangan tengah semester pada mata kuliah konsep dasar. Saya akan membawakan materi tentang judul Developmentally Appropriate Rights Practice atau yang disingkat DIP. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materinya sebagai berikut. Kata DIP dicetuskan oleh NIEYC, National Extension for the Education of Young Children pada tahun 1998. NIEYC lahir dari Departemen Pendidikan UCI untuk merumuskan kurikulum dan program yang sesuai dengan anak usia dini. Keberhasilan sosialisasi NIEYC tentang kurikulum untuk PAUD karena DIP memberikan panduan pembelajaran berdasarkan jenjang usia anak. DIP adalah pengambilan keputusan secara profesional tentang keberadaan anak dan pendidikannya yang didasarkan pada 3 jenis informasi penting yang meliputi pengetahuan tentang kelompok serta konteks sosial budaya, di mana anak hidup. Swi Bridicam and Karl Kappel 1987, halaman 8 sampai halaman 9. Menurut Swi Bridicam 1987, konsep dari DIP memiliki 2 dimensi, yaitu patut menurut usia atau yang kita sebut age approach rate, dan patut menurut anak sebagai individu yang unik atau kita sebut individual approach rate. Sementara Gray Glansnap Megawangi 2005 halaman 5 menambahkan 1 dimensi lagi, yaitu patut menurut lingkungan dan sosial budaya. Yang pertama kali kita bahas adalah patut menurut usia. Penelitian tentang perkembangan manusia menunjukkan bahwa proses perkembangan bersifat universal, serta urutan perkembangan dapat diprediksikan dan ini terutama terjadi pada anak usia sampai 9 tahun. Bridicam 1987 halaman 2 menyatakan perkembangan yang dapat diprediksikan ini terjadi pada seluruh domain perkembangan seperti fisik, emosi, sosial, dan kognitif. Patut menurut anak sebagai individu yang unik. Setiap anak adalah pribadi yang unik, berikut dengan pola jadwal perkembangannya seperti kepribadian, gaya belajar, dan latar belakang keluarga. Baik kurikulum dan interaksi yang dewasa dengan anak, harus memperhatikan perbedaan individu. Belajar bagi anak-anak adalah hasil dari interaksi antara cara berpikir anak dengan pengalaman bersama benda konkret, pendapat ID, dan orang lain. Pengalaman seperti itu harus sesuai dengan perkembangan kemampuannya dan harus juga mendorong siswa menjadi tertarik dan paham. Yang ketiga ada patut menurut lingkungan dan budaya. Para pendidik harus mengetahui latar belakang sosial dan budaya anak karena latar belakang sosial budaya anak dapat menjadi bahan acuan guru dalam mempersiapkan materi, pelajaran yang relevan dan berarti bagi kehidupan anak. Selain itu, guru juga dapat mempersiapkan untuk menjadi individu yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan sosialnya. Ada juga prinsip dan praktek DIP. Prinsip-prinsip teoritis dari DIP serta bagaimana seharusnya metode pendidikan merespon kebutuhan anak tersebut. Prinsip-prinsip ini dikembangkan Bridicam et al. Dalam Megawangi 2005. Yang pertama ada prinsip belajar paling efektif bagi anak-anak adalah ketika kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi dan ketika secara psikologis mereka merasa aman dan nyaman. Cara prakteknya, contohnya, anak tidak disuruh duduk, menulis, dan mendengarkan ceramah guru dalam waktu yang lama. DIP memberikan peluang bagi anak-anak aktif, bermain, waktu tenang, belajar, dan beristirahat. Secara seimbang, anak-anak akan lebih cepat mempelajari suatu konsep dengan kelebihannya secara aktif. Misalnya, bekerja dengan objek nyata atau tiruannya, atau kerjasama, atau kerja tangan, daripada hanya disuruh mendengarkan guru. Lingkungan, belajar juga harus aman ya, sehingga semua anak merasa aman dan diterima oleh lingkungannya. Yang kedua ada prinsip anak-anak membangun pengetahuan. Cara prakteknya adalah membuat kesalahan yang konstruktif yang merupakan hal yang penting bagi perkembangan mentalnya, yaitu belajar dari kesalahan. Anak-anak perlu membangun hipotesisnya dengan mengadakan percobaan dan berbagai bentuk manipulasi, mengamati apa yang terjadi, membandingkan hasilnya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta mencari jawabannya.
Yang ketiga, ada prinsip anak-anak belajar melalui interaksi sosial dengan para orang dewasa di sekitarnya dan teman sebayanya. Cara prakteknya contohnya adalah, yang terpenting adalah hubungan antara orang tua dan anak. Para guru akan mendorong agar hubungan dapat terjalin lebih baik atau lebih kuat, termasuk dengan kawan sebayanya dan orang dewasa lainnya, sehingga proses belajarnya akan lebih efektif. Tugas guru adalah memberikan dukungan, mengarahkan, dan memberikan motivasi sehingga anak dapat belajar berinteraksi dan menjadi individu yang mandiri. Kurikulum DIP akan memberikan kesempatan bagi anak yang mengerjakan atau suatu pekerjaan yang berkelompok, sehingga anak dapat belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan kawan-kawannya, termasuk juga diskusi dalam kelas ya. Itu juga dipandu dengan gurunya langsung. Ada juga prinsip yang keempat, yaitu anak-anak belajar melalui bermain. Contoh prakteknya adalah, bermain dapat memberikan kesempatan pada anak-anak untuk berekspresi, bereksperimen, dan memanipulasi, yang semuanya adalah hal yang paling penting untuk membangun pengetahuan dan membangun kemampuan berpikir representatif. Ketika bermain, anak-anak dapat belajar mengkaji dan meningkatkan daya pikirnya melalui respon yang diperoleh dari lingkungan fisik dan sosialnya. Melalui bermainlah, anak-anak dapat mengembangkan daya imajinasi, kreativitasnya. Terus juga pada usia SD, biasanya permainan anak-anak menjadi lebih berorientasi pada peraturan dan meningkatnya kemandirian dan kerjasama sehingga dapat mendukung perkembangan sosial emosi dan intelektualnya. Yang terakhir, ada prinsip ketertarikan anak terhadap sesuatu dan rasa ingin tahu yang ingin tinggi dapat memotivasi belajar anak. Cara prakteknya adalah anak-anak membutuhkan pengalaman yang mempunyai arti penting bagi mereka. Dalam kelas yang sesuai dengan DIP, para guru akan mencari cara dan strategi untuk membuat anak tertarik dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk memecahkan persoalan secara bersama. Guru akan mencari berbagai aktivitas dan kegiatan yang dapat menarik minat anak, sehingga motivasi anak untuk belajar akan meningkat. Hal ini akan menumbuhkan kecintaan anak untuk belajar, rasa ingin tahu, perhatian, motivasi, dan motivasi dari diri dalam anaknya itu untuk terus mencapai pengetahuan. Oke, di sini juga ada prinsip interaksi yang diharapkan oleh DIP untuk dilakukan oleh para orang tua dan guru. Yang pertama itu ada merespon dengan cepat dan langsung terhadap kebutuhan, keinginan, dan pesan anak yang melakukannya sesuai dengan perbedaan gaya dan kemampuan anak. Yang kedua, memberikan berbagai kesempatan pada anak untuk berkomunikasi. Yang ketiga, mendorong anak untuk dapat menyelesaikan tugas dengan sukses, yaitu memberikan arahan, perhatian yang fokus, dan kata-kata yang memberikan semangat. Yang keempat, ada mengetahui tanda-tanda yang mengalami stres dan mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Dan kelima, menumbuhkan kepercayaan diri anak dengan menghormati, menerima, dan memberikan rasa aman kepada mereka. Yang keenam, menumbuhkan kemampuan mengontrol diri anak dengan memperlakukan mereka secara hormat. Dan yang ketujuh, terakhir adalah memberikan pengawasan dan perlindungan kepada anak-anak yang berada di bawah pengawasannya. Oke, baik, selesai sudah penyampaian materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman yang menonton dapat memahami isi dari materi tersebut dan semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya mohon pamit jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Sampai di sini pertemuan kita. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.